Bab 586. Saya tidak menyalahkan pengemudi karena takut. Anda harus tahu bahwa mereka bahkan tidak melihat hantu di jalan pegunungan sepanjang puluhan kilometer ini. Sungguh menakutkan tiba-tiba melihat seseorang berdiri di tengah jalan pada tengah malam. Fan Linyuan juga tercengang, menatap kosong ke arah pemuda yang semakin dekat di tengah jalan, dan berseru, ini memang manusia. Petik 2. Pria yang berada di luar mobil dan di tengah jalan itu tampak sangat muda dan tersenyum. Dia mengenakan pakaian tipis, tangannya terlipat di belakang punggung, dan wajahnya santai dan acuh tak acuh, yang tidak sesuai dengan Gunung Changbai yang dingin dan tertutup salju di sekitarnya. Orang ini adalah Ye Chen. Saat ini, Chen Zekai dan lainnya bersembunyi dalam kegelapan 10 meter di belakang Ye Chen. Ye Chen memberitahu mereka bahwa mereka hanya boleh menonton pertunjukannya, tetapi mereka tidak bisa muncul. Sopir itu memandang Ye Chen dengan gugup dan berkata, "Kakak senior. Rasanya aneh melihat seseorang berdiri di sini selarut ini. Mungkin dia secara khusus mengincar kita. Haruskah kita melewatinya saja?" Petik 2. Fan Linyuan berpikir sejenak dan segera berkata, "Orang ini berani menunggu di sini sendirian untuk kita berdelapan. Menurutku dia jelas bukan orang yang menganggur. Mungkin ada jebakan yang menunggu kita. Sebaiknya kita menghentikan mobil dan berjalanlah untuk melihat apa yang terjadi." Petik 2. Saat ini, Ye Chen memegang perintah guntur di tangannya dan merasa tenang di hatinya. Jika dia berani memblokir tengah jalan, dia tidak akan takut 8 Raja Surgawi mengejarnya. Perintah guntur ini dapat menarik guntur dari langit kapan saja. Jika 8 Raja Surgawi tidak keluar dari mobil dan bersaing satu sama lain dengan gong dan genderang, maka saya bisa meledakkan mobil mereka dari tebing dengan 2 guntur. Akhiri pertarungan. Untungnya Fan Linyuan tidak meremehkan musuhnya. Kedua mobil itu perlahan berhenti pada jarak lebih dari 10 meter dari Ye Chen. Setelah itu, 8 Raja Surgawi turun dari mobil. Fan Linyuan melangkah maju, memandang Ye Chen melalui lampu mobil, dan berkata dengan dingin, "Wah, siapa kamu? Baru saja memblokir jalan 8 Raja Surgawi saya." Petik 2. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Nama keluarga saya Ye, dan nama saya Ye Chen. Saya menantu paling terkenal di kota Jinling." Petik 2. Fan Linyuan merasa ngeri. Saat kami berada di dalam mobil tadi, kami masih membicarakan Ye Chen, dan semua orang masih berpikir alangkah baiknya jika Ye Chen ada di sini, dan kami bisa membunuhnya sekaligus. Tapi saya tidak pernah bermimpi dia benar-benar muncul di sini. Dan ini sepertinya agak tidak masuk akal. Saat berangkat sendiri, dia masih di Jinling, kenapa dia datang lebih awal darinya ketika dia tiba di sini? Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, rasanya tidak ilmiah. Namun, dia segera melupakan pertanyaan ini, menatap Ye Chen, dan bertanya dengan dingin, "Ya, tahukah kamu kami akan datang ke sini?" Petik 2. Itu benar. Ye Chen tersenyum dengan tenang dan berkata, "Saya pikir 8 Raja Surgawi adalah orang-orang hebat, tapi saya tidak menyangka mereka adalah 8 pria tua. Kalian 8 bersama-sama seharusnya berusia 400 tahun, bukan?" Petik 2. Ke-8 bersaudara Fan Linyuan memang sudah cukup tua, dan yang bungsu berusia di atas 50 tahun. Jadi total 8 orang berusia lebih dari 400 tahun. Saat ini, melihat dirinya dan adik-adiknya begitu dibenci oleh Ye Chen, Fan Linyuan sangat tidak puas dan berkata dengan dingin, "Hari ini, aku tidak ingin mengambil nyawamu, tapi aku ingin membuatmu tetap hidup sampai suatu hari. 8 saudara laki-lakiku akan pergi ke Jinling dan secara pribadi mengambil kepalamu. Saya tidak menyangka ada jalan ke surga tetapi Anda tidak mengambilnya, dan tidak ada pintu ke neraka. Tetapi Anda mendobraknya. Ini bagus karena menyelamatkan kita dari keharusan melakukan perjalanan lagi ke Jinling secara langsung." Petik 2. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ambil kepalaku. Itu tergantung apakah Anda memiliki kemampuan ini." Petik 2. Tanpa basa-basi, Fan Linyuan mendengus dingin dan berkata, "Ye Chen, aku, 8 Raja Surgawi, sama sekali tidak pantas atas reputasiku. Aku telah berada di dunia selama beberapa dekade dan bukan orang yang bisa mengalahkan sejumlah kecil orang dengan lebih banyak. Hari ini, aku akan membiarkan adik bungsuku bertarung demi kepentinganku, nama di antara kami berdelapan. Dia dikenal sebagai Raja Neraka Tangan Besi. Jika kamu mati di tangannya, kamu tidak akan menderita kerugian apapun dalam hidup ini." Petik 2. Ye Chen selesai mendengarkan. Dengan senyum menghina di wajahnya, dia dengan sinis berkata, "Tinju besi Liama.
Bagus sekali, fakta bahwa dia bisa mati di tangan naga manusia asli Ku Ye Chen hari ini juga merupakan hasil dari kultivasinya selama beberapa masa hidup. Petik 2. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang kuat di antara 8 Raja Surgawi berteriak dengan keras, berjalan ke depan, menunjuk ke arah Ye Chen dan berteriak dengan marah, "Anak muda, apakah kamu layak mengambil nyawaku? Lihat aku meledakkan kepala anjingmu dengan satu pukulan." Petik 2. Setelah mengatakan itu, seperti angin bertiup di bawah kakinya, dia dengan cepat berlari menuju Ye Chen. Tinjunya, yang lebih besar dari mulut mangkuk, sudah terangkat di depannya. Dia telah berlatih tinju secara obsesif selama beberapa dekade, seni bela diri dan kerja keras seumur hidup. Semuanya diringkas menjadi sepasang kepalan tangan, hanya dengan satu pukulan. Itu adalah tablet batu yang tebalnya lebih dari 10 cm. Itu juga bisa dipecah menjadi beberapa bagian dengan satu pukulan, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Tapi Ye Chen telah melihat sekilas tingkat kultivasinya. Dia hanyalah pria gegabah dengan tinju yang lebih keras. Dia tidak berbeda dengan cacing tanah yang mengguncang pohon. Jadi dia tidak menghindar atau menghindar. Dia hanya berdiri di depan Iron Fist Lian dengan senyuman tenang yang membuat hatinya dingin. Tangan besi Lian Wang tidak percaya bocah ini begitu membencinya. Aku sudah bergegas ke depannya, siap meledakkan kepala anjingnya dengan pukulan, tapi dia tidak takut sama sekali. Ini meremehkan dirimu sendiri. Dalam hal ini, biarkan Anda merasakan akibat meremehkan kakek Li Anda. Kemudian, dia bergegas ke Ye Chen, dan tangan besinya langsung menuju ke kepala Ye Chen. Fan Linyuan tersenyum saat ini dan berkata dengan tenang, "Adik ke-8 benar-benar beruntung kali ini. Dia benar-benar mendapatkan prestasi ajaib secara cuma-cuma. Saya yakin Guru Wu akan memberinya hadiah besar." Petik 2. Beberapa rekan magang junior lainnya tampak iri. Menurut mereka, adik laki-laki ke-8 mendapat kesempatan seperti itu hanya karena kakak laki-lakinya Cheng-Kuan. Anak laki-laki bernama Ye ini sangat bodoh. Jika itu dia bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Chen Zekai dan Wei Liang, yang bersembunyi di kegelapan, berkeringat untuk Ye Chen saat ini. Mereka tidak mengerti mengapa Ye Chen tidak bersembunyi. Tapi hanya Ye Chen yang tahu bahwa tidak perlu bersembunyi dari Li Yan Wang di seberangnya. Begitu dia memikirkan hal ini, angin tinju Li Yan Wang sudah bertiup di wajahnya. Segera setelah itu, tinju sudah ada di depan Anda. Tepat ketika tangan besi Li Yan Wang berpikir bahwa Ye Chen akan mati, Ye Chen tiba-tiba menarik tangan dari belakang punggungnya, dan tinju yang tampaknya lemah itu dengan lembut bertemu dengan tangan besinya. Saat berikutnya, tangan besi Li Yan Wang merasa seolah-olah tinjunya terkena peluru meriam keras yang menembus baju besi. "Saya hanya merasakan sakit yang menusuk," diikuti dengan suara patah tulang. Pukulan ringan Ye Chen tidak hanya sepenuhnya menghilangkan semua kekuatan dari tinju Iron Fist Li Yama, tetapi kekuatan yang sangat kuat juga menghancurkan tinju kanan, tangan kanan, dan lengan kanan lawan menjadi beberapa bagian. Tangan besi Li Yan Wang langsung meraung sedih, dan terbang mundur, jatuh ke salju dengan bunyi celepuk. 7 kakak laki-lakinya memandangnya dengan tercengang, melihat seluruh lengan kanannya berlumuran darah dan berdarah, seperti segumpal daging busuk yang diledakkan oleh batu seberat 10.000 ton. Dia adalah tangan besi Li Yan Wang. Tinjunya bahkan bisa menghancurkan batu keras. Tubuh siapapun sama rentannya dengan tahu di bawah kepalan tangannya. Tapi kenapa tangan besinya berubah menjadi tahu di depan tangan Ye Chen? Dia dihancurkan berkeping-keping oleh Ye Chen dengan satu pukulan. Siapakah Iron Fist di antara kedua orang ini? Bab 587. Melihat kekalahan total adik laki-lakinya dalam sekejap, Fan Linyuan merasa seperti disambar petir. Meskipun kekuatannya lebih kuat dari saudara junior ke-8, tinjunya jauh lebih rendah daripada Iron Fist saudara junior ke-8. Lagi pula, sebagai adik laki-lakiku yang ke-8, selama beberapa dekade, semua pikiranku terfokus pada sepasang tangan besinya, dan dia belum pernah bertemu lawan di dunia. Namun siapa sangka seorang pemuda berusia 20-an akan menghancurkan tinju dan lengannya dengan satu pukulan. Betapa kuatnya ini, bahkan sampai menjadi sesat. Fan Linyuan merasa ngeri, sepertinya Ye Chen ini memang bukan orang biasa. Dan hari ini, 8 kakak laki-laki saya sangat diperlukan untuk pertempuran sengit. Chen Zekai dan yang lainnya juga terkejut. Mereka bertiga tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Ye Chen akan begitu tidak normal. Lawannya juga orang yang terhormat,
dan bahkan jika Ye Chen melawannya selama lebih dari 10 ronde dan kemudian mengalahkannya, itu masih dianggap adil. Tapi Ye Chen sangat tidak masuk akal sehingga dia menghancurkan tinju Iron Fist hanya dengan satu gerakan. Artinya sangat jelas, jika Anda adalah Iron Fist, maka saya akan mengkhususkan diri dalam memukul Iron Fist. Ketika tangan besi Li Yanwang terjatuh ke tanah, seluruh tubuhnya menjadi lebih ngeri. Dia tidak menyangka bahwa tempat di mana dia paling percaya diri dan berkuasa akan menjadi rentan di depan orang lain. Melihat lengan kanannya membusuk menjadi daging, dia tahu di dalam hatinya bahwa setengah dari kekuatannya telah terbuang sia-sia. Setelah bekerja keras selama beberapa dekade, dia dipukuli begitu dia muncul. Tangan besi Li Yanwang merasa sangat sakit. Dia merangkak ke arah Fan Linyuan dengan satu tangan dan berteriak, "Kakak laki-laki, kamu harus membalaskan dendamku." Fan Linyuan memiliki wajah gelap dan mengangguk dengan murung. "Adik ke-8, jangan khawatir, kakak laki-laki senior pasti akan membalaskan dendam ini untukmu." Setelah itu, dia berkata kepada 6 orang lainnya, "Adik laki-laki, orang ini sangat kuat. Dalam hal ini, kita tidak perlu berdebat dengannya tentang prinsip moral dunia, ayo pergi bersama." Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tertawa keras, "Apa yang baru saja saya katakan tentang 8 Raja Surgawi tidak sia-sia. Ada lusinan dari mereka di seberang sungai dan danau, dan mereka tidak menang dengan lebih banyak. Saya tidak menyangka bahwa itu hanya omong kosong. Jika aku mengetahui hal ini, kamu 8 sebaiknya kamu ikut denganku seperti anjing tua, sehingga kakek dan aku bisa mendapatkan pukulan yang bagus." Fan Linyuan merasa wajahnya sangat panas, dan dia berkata dengan marah, "Ya, tidakkah kamu mencoba memprovokasi saya di sini? Kamu dapat menyakiti adik laki-lakiku yang ke-8, tetapi kamu tidak akan pernah bisa menyakiti ke-7 adik laki-lakiku. Hari ini, aku, Fan Linyuan, akan menanyakanmu ke jenderal. Hidup anjing ini tersisa di Gunung Changbai." Setelah itu, dia berkata dengan dingin, "Tapi jangan khawatir, aku hanya akan meninggalkan tubuhmu di Gunung Changbai, dan aku akan membawa kepalamu ke Suham untuk kembali ke lelaki tua dari keluarga Wu. Jika lelaki tua dari Wu keluargamu kasihan padamu, mungkin aku akan memberikan kepalamu pada istrimu." Ye Chen mendengar ini dan berkata dengan dingin, "Fan Linyuan, kan? Jangan khawatir, hari ini 8 saudara laki-laki dan perempuanmu akan dimakamkan di sini. Tapi aku tidak akan mengambil kepalamu, karena kamu sudah sangat tua, bukan layak bagiku untuk memenggal kepala anjing dari lehermu. Kamu memiliki nada yang kuat." Fan Linyuan berteriak dengan marah, 8 saudara laki-laki dan perempuanku tidak pernah mengalami kekalahan sejak mereka menjadi tuan. Mereka memiliki jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya di tangan mereka. Saya tidak peduli jika ada satu lagi dari kamu." Ye Chen tersenyum dan berkata dengan tenang, "Hari ini, aku akan membalas dendam dan menyelamatkan banyak jiwa yang dirugikan di bawah tanganmu." Fan Linyuan mengertakkan gigi dan berteriak dengan dingin, "Adik laki-laki, ikuti aku dan bunuh anak ini. Kami akan menggunakan kepalanya untuk mengorbankan lengan kanan adik laki-laki ke-8. Begitu dia selesai berbicara, 6 orang lainnya mengerumuninya. Ye Chen berdiri di sana, dengan tangan kiri di belakang dan tangan kanan di depannya. Semua energi spiritual di tubuhnya terkondensasi di tangan kanannya tanpa jejak pada saat ini. Pada saat ini, jauh di lubuk hatinya, dia sudah sedikit bersemangat, dan darah di tubuhnya mulai mendidih. Sejak dia memperoleh 9 kitab suci surgawi yang misterius, Ye Chen belum pernah bertemu dengan pemain top yang benar-benar kuat. Dari segi metafisika, meskipun ia memiliki beberapa pencapaian, ia sebenarnya tidak mampu menahan gerakannya yang menggelegar. Adapun seseorang seperti Zenan Suangsha, paling-paling dia hanyalah seorang gangster kejam yang melakukan kejahatan dalam pelarian, bukan seorang master sama sekali. Namun 8 Raja Surgawi ini memang terbilang menarik. Pukulan dari tangan besi Li Yan barusan, jika mengenai Yu Jinghai, akan benar-benar meledakkan kepalanya dengan satu pukulan. Zenan Suangsha ada di depannya, dan saya khawatir dia tidak akan mampu mengatasinya sekalipun. Namun meski begitu, Iron Fist Li Yama masih terlalu lemah di depan Ye Chen. Sekarang mereka bertuju bersatu, mereka memiliki kekuatan bertarung. Saat ini, Fan Linyuan memimpin. 7 adik laki-lakinya mengikuti di belakangnya. 7 orang telah menyiapkan formasi mereka, bersiap untuk mengambil nyawa Ye Chen. Fan Linyuan mendatangi Ye Chen, kekuatan di tubuhnya keluar dari dantiannya,
mengumpulkan tangannya, lalu dia melompat ke depan dan menyerang ke arah Ye Chen dengan kedua telapak tangan. Fan Linyuan ini adalah yang terbaik dalam keterampilan telapak tangan. Saat yang paling berkesan dalam hidup saya membunuh seekor gajah jantan dewasa yang gila dengan satu telapak tangan. Teknik telapak tangan ini kelihatannya lembut, namun mengandung kekuatan yang tiada taraf, yang jauh lebih maju dari tinju. Baik di dunia pejuang atau dalam novel seni bela diri, keterampilan telapak tangan benar-benar merupakan keterampilan terbaik. Guo Jing memiliki 18 telapak tangan penakluk naga, Yang Guo memiliki telapak tangan ekstasi sedih, dan Sekte Xiao Yao memiliki telapak tangan 6 yang Tianshan. Selain itu, ada telapak ilahi Xuanming, telapak ilahi Tathagata, telapak kapas es, dan telapak pengubah tulang. Dalam novel seni bela diri, banyak sekali rahasia tentang telapak tangan, yang menunjukkan bahwa teknik telapak tangan adalah cabang yang paling tidak terduga di kalangan pejuang. Keterampilan telapak tangan Fan Linyuan luar biasa dan sangat kuat, bahkan melihat seluruh Jiangnan, tidak ada master yang dapat menandingi Fan Linyuan. Selain itu, ada 6 adik laki-laki di belakangnya yang mendukungnya, jadi dia sudah siap membunuh Ye Chen dengan satu pukulan. Namun, siapa sangka Ye Chen tetap tenang dan tenang tak terlukiskan. Dia berdiri di sini dengan tenang tanpa bergerak, dan berkata dengan santai, "Saya mengagumi semangat Anda yang berani dan tidak takut mati, tetapi menjadi galak adalah satu hal, dan kekuatan adalah hal lain." Fan Linyuan telah mengerahkan 100% kekuatannya saat ini. Ibarat peluru meriam yang telah ditembakkan, momentumnya tidak dapat dihentikan. Dia sudah bisa menyimpulkan saat ini bahwa bahkan jika Ye Chen adalah seorang ahli seni bela diri, telapak tangan ini akan cukup untuk membunuhnya setengah. Jadi, dia berteriak dengan suara dingin, "Nak, kamu sedang mencari kematian. Lihat aku menghancurkan semua meridianmu dengan satu telapak tangan." Tepat ketika telapak tangan Fan Linyuan berjarak kurang dari setengah meter darinya, Ye Chen menyipitkan matanya, dengan santai mengambil langkah ke depan, dan berkata dengan ringan, "Fan Linyuan, kamu pandai dalam keterampilan telapak tangan, kan? Kalau begitu aku akan membiarkanmu cobalah teknik telapak tanganku." Setelah mengatakan itu, tangan kanannya mengepal, dan dengan energi spiritual penuh, dia menghadapi Fan Linyuan tanpa tergesa-gesa. Telapak tangan Fan Linyuan berisi kekuatan ribuan pasukan dan kuda, yang tidak dapat dihentikan. Namun, ketika Ye Chen menerima telapak tangan yang lembut, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah memukul Gunung Tai dengan telapak tangan. Apa yang tidak dia ketahui adalah telapak tangan Ye Chen sebenarnya mengandung energi spiritual yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Energi spiritual adalah kekuatan paling halus, murni, kuat, yang, dan bahkan paling kuat antara langit dan bumi. Bab 588. Bagaimana Fan Linyuan bisa mengetahui nilai Ye Chen? Melihat bagian depan Ye Chen masih tidak bergerak seperti gunung, dan bagian belakang hanya berupa tamparan lembut, saya mengira anak ini lalai dan akan terluka parah akibat pukulannya. Namun, saat dia saling berhadapan dengan Ye Chen, Fan Linyuan menemukan bahwa telapak tangannya tidak hanya tidak membuat Ye Chen mundur sama sekali, tetapi juga memantul dengan kekuatan besar, langsung mengangkat lengan kanannya, dan juga dipukuli hingga berkeping-keping. Dia tidak menyangka nasibnya akan sama dengan nasib adik laki-lakinya yang ke-8. Melihat lengan kanannya berlumuran darah, dia tidak peduli dengan lukanya sama sekali, karena seluruh tubuhnya telah terlontar oleh kekuatan besar ini dan terjatuh ke belakang beberapa meter. Fan Linyuan dengan cepat mundur sambil terus mencoba menghentikan tubuhnya di salju dengan kakinya. Tapi kekuatan telapak tangan Ye Chen begitu besar sehingga kakinya tidak bisa menopangnya sama sekali, dan dia hanya bisa membiarkan dirinya terus mundur. Keenam adik laki-laki itu kaget saat melihat ini. Mereka sangat jelas tentang kekuatan kakak laki-laki. Jika dia dibiarkan memukul telapak tangan dengan 10 kekuatan, bahkan Master Top pun harus bersiap untuk bisa menghadapinya. Bahkan, kemungkinan besar ia akan merasa malu karena telapak tangan kakak laki-lakinya. Namun siapa sangka Ye Chen mengambil waktu dan menyerang dengan satu tangan, memukul kakak laki-lakinya dengan sangat keras hingga dia mundur seperti bola meriam. Salah satu dari mereka buru-buru berteriak, "Cepat, lepaskan kekuatanmu untuk kakak senior." Baru setelah itu dia sadar kembali. 6 orang itu buru-buru berdiri dalam 2 baris di belakang Fan Linyuan dan mencoba yang terbaik untuk memberinya dukungan dari belakang. Namun, saya tidak menyangka kecepatan mundurnya sangat cepat. Pada saat ini, tubuhnya membawa energi spiritual dari telapak tangan Ye Chen.
Lengan semua orang kesakitan karena guncangan, 7 orang datang untuk melepaskan kekuatannya, tapi mereka semua terbang mundur beberapa meter jauhnya seperti bola meriam dan jatuh ke tanah. Yang lebih tragis lagi adalah mereka bertiga justru memukul langsung adik junior ke-8 mereka, tangan besi Lian Wang. Kekuatan besar itu langsung menghancurkan tangan besi Lian Wang hingga dia muntah darah. Energi spiritual Ye Chen sangat kuat, dan Fan Linyuan adalah orang pertama yang menanggung beban terbesarnya. Seluruh tubuhnya terhempas ke salju, seperti lumpur, tidak bisa bergerak. Bagaimana ini mungkin? Fan Linyuan menatap Ye Chen dengan tidak percaya, dengan keterkejutan di wajahnya. Anda tahu, dia adalah ahli seni bela diri dari sekte tersembunyi, dan dia tak terkalahkan di seluruh Jiangnan. Jika dia tidak memiliki hubungan dengan lelaki tua dari keluarga Wu, dan jika dia telah membayarnya banyak uang, bagaimana dia bisa bersedia bertahan di kolam kecil di selatan sungai Yangtze ini dengan kekuatannya yang kuat? Dia bertanya pada dirinya sendiri. Dia telah melihat terlalu banyak lawan dalam hidupnya, tapi dia tidak pernah merasa begitu tidak berdaya seperti sekarang. Pada saat ini, dia bahkan tidak melihat dengan jelas apa yang dilakukan anak ini, dan dia dipukul dengan keras. Bagi seorang pejuang, tidak ada yang lebih penting dari lengan, terutama lengan kanan. Jika lengan kanan tidak berguna, maka orang tersebut tidak berguna. Guru apa yang kamu bicarakan? Tidak ada. Bagaimanapun, Yang Bu hanyalah karakter dalam novel seni bela diri. Pada kenyataannya, saya belum pernah melihat master bertangan satu. Sebab, dengan satu tangan, tubuh selalu dalam keadaan tidak seimbang. Apalagi bersaing dengan orang lain, lari pun sudah jelas terlihat ketidakseimbangan beratnya. Jika pusat gravitasi tubuh seseorang tidak berada di tengah tubuh, maka ia akan kalah. Berat apa yang diperlukan untuk menjadi seorang master? Ye Chen mundur 7 orang dengan satu telapak tangan, yang membuat 8 Raja Surgawi merasa ngeri di dalam hati mereka. Kekuatan macam apa yang bisa mencapai tingkat luar biasa seperti itu? Bahkan master terbaik di dunia ini tidak dapat memiliki kekuatan sebesar itu. Bagaimanapun juga, 8 Raja Surgawi bukanlah vegetarian. Jika saudara dan saudari ini bekerja sama, efeknya akan menjadi 1 plus 1 lebih besar dari 2. Namun meski begitu, gabungan 8 Raja Surgawi hanyalah satu pukulan atau telapak tangan dari Ye Chen. Fan Linyuan bangkit dengan susah payah dan berseru, "Siapa kamu? Dari mana asalmu? Dari siapa kamu belajar?" Ye Chen mencibir dan berkata, "Saya tidak memiliki murid. Saya hanya belajar di bawah bimbingan saya sendiri." "Mengapa Anda tidak menerimanya?" Fan Linyuan menelan ludahnya dan berkata dengan gugup, "Saya yakin. Saya yakin. Saya benar-benar yakin. Tuan Ye, Anda adalah master terbaik di dunia. Anda juga harus tahu bahwa tidak mudah bagi seorang pejuang untuk mencapainya. Latihan. Tolong jaga kami. Demi memperbaiki kesalahan kami setelah menyadari kesalahan kami, rekan magang senior, tolong selamatkan nyawa kami." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kamu memintaku untuk menyelamatkan hidupku begitu cepat. Mengapa kamu tidak memainkan kartumu sesuai dengan rutinitas?" Fan Linyuan berkata dengan susah payah, "Saya tahu bahwa keterampilan saya lebih rendah daripada orang lain, dan saya tidak ingin berjuang dengan sia-sia. Saya hanya meminta Guru Ye untuk menunjukkan rasa hormatnya." Ye Chen bertanya balik, "Kamu ingin membunuhku ketika kamu datang, tetapi kamu tidak dapat membunuhku sekarang, jadi kamu memohon padaku untuk menunjukkan tangan muliaku. Apakah dunia ini begitu indah? Itu karena aku tidak mampu seperti kamu. Saya mohon, tolong jangan bunuh saya. Apakah Anda setuju?" Fan Linyuan memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Dia tahu bahwa Ye Chen tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Jadi, dia segera berlutut dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, jika Anda bersedia menunjukkan tangan mulia Anda, 8 saudara laki-laki saya akan menghormati Anda dan mendengarkan perintah Anda dalam hidup ini." Ye Chen tersenyum dengan ekspresi main-main, menatapnya dan bertanya, "Apa? Sekarang kamu membelot sebelum pertempuran. Lalu bagaimana kamu bisa kembali dan meminta kembalinya Tuan Wu?" Fan Linyuan berkata dengan serius, seperti kata pepatah, burung yang baik memilih pohon untuk bertengger. Linyuan tahu bahwa Tuan Ye memiliki kekuatan supernatural yang besar. Dia bersedia meninggalkan kegelapan dan beralih ke cahaya dan mengikuti Tuan Ye sepanjang hidupnya. Ye Chen mengangguk dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia berjalan perlahan menuju Fan Linyuan dan yang lainnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini.
Melihatnya semakin dekat, Fan Linyuan dengan gugup berkata kepada adik-adiknya, "Cepat berlututlah dan sembahlah Tuan Ye." Jadi, 8 Raja Surgawi bangkit satu demi satu dan bersujud kepada Ye Chen. Bahkan tangan besi Lian Wang, yang lengan kanannya lumpuh, berlutut di tanah dan bersujud. Fan Linyuan, sebaliknya, menarik tangan kirinya ke dalam lengan bajunya dan diam-diam memegang belati di tangannya. Belati ini tidak lebih dari sebatang tongkat, jadi masuk akal jika tidak terlalu mematikan, terutama bagi para master. Namun belati Fan Linyuan memiliki asal-usul yang luar biasa, ia tidak hanya memadamkan zat yang sangat beracun pada bilahnya, tetapi juga mengoleskan sedikit bubuk radioaktif pada bilahnya. Serbuk radioaktif dalam jumlah sedikit ini tidak akan menimbulkan banyak radiasi bagi manusia jika tidak terpapar, namun begitu luka terkena serbuk radioaktif semacam ini dan masuk ke dalam tubuh, maka tubuh tidak akan sembuh dalam waktu lama. Ini juga merupakan langkah pembunuhan terakhir yang disembunyikan Fan Linyuan selama bertahun-tahun, kecuali adik laki-lakinya. Semua orang yang pernah melihat belati ini sudah mati. Ye Chen melumpuhkan lengan kanannya. Ini adalah perseteruan hidup dan mati. Oleh karena itu, tidak mungkin dia menyerah kepada Ye Chen. Alasan mengapa saya mengatakan ini hanya karena dia masih muda dan saya rasa dia tidak berpengalaman di dunia ini. Saya akan menyerah dan menstabilkan dia terlebih dahulu, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menyerang secara diam-diam dengan trik destruktif. Cobalah untuk membunuh dengan satu pukulan. Bab 589. Meskipun Ye Chen masih muda, dia tidak merasa bodoh. Fan Linyuan mengira dia telah menipunya, namun nyatanya, dia telah mewaspadai 8 orang di depannya dari awal hingga akhir. Sebab, bagi Ye Chen, dia belum siap menaklukkan 8 orang ini untuk kepentingannya sendiri. Adapun alasannya, itu hanya karena dia meremehkan orang-orang ini. Dengan kekuatan mereka, meskipun mereka benar-benar menghargai diri mereka sendiri, apa yang dapat mereka lakukan untuk diri mereka sendiri? Mereka tidak lebih dari 8 anjing bergigi tajam. Ye Chen tidak peduli dengan anjing seperti itu. Namun, dia masih berjalan menuju 8 Raja Surgawi dengan senyum lucu di wajahnya. "Apakah kamu benar-benar ingin memujaku?" Fan Linyuan memimpin, dan 8 orang itu berteriak serempak, "Saya bersedia menundukkan kepala dan memuja Guru Ye seumur hidup saya." Ye Chen mengangguk, terkekeh dan bertanya, "Jika aku tidak mengizinkanmu beribadah, apa yang akan kamu lakukan?" Ini, Fan Linyuan dan yang lainnya tercengang, mereka tidak pernah membayangkan Ye Chen akan memberikan jawaban seperti itu. "Kamu tidak mengizinkan aku memujamu. Apakah kamu begitu sok?" Fan Linyuan berpikir dalam hatinya dan siap menyerang Ye Chen. Jadi dia berlutut dan merangkak ke kaki Ye Chen. Dia menundukkan kepalanya di kakinya dan berkata dengan kata-kata tercekat, "Tuan Ye, Fan tidak pernah mematuhi siapapun dalam hidupnya. Kamu adalah satu-satunya yang dikagumi Fan dari masa lalu, dari lubuk hatinya. Ya, tolong tunjukkan belas kasihan yang besar dan berikan kesempatan kepada Tuan Fan dan saudara-saudara junior Tuan Fan untuk melayani Anda. Meskipun saudara-saudara junior kami jauh di belakang Anda dalam hal kekuatan, di dunia ini, kami tidak bisa dianggap sebagai salah satu master, jadi tolong jangan membencinya, Tuan Ye." Ye Chen mencibir, "Ujian bagi saya bukanlah kekuatan dari kekuatan saya, tetapi tingkat karakter saya. Mereka yang berkarakter buruk tidak akan pernah memiliki kesempatan bersama saya." Setelah itu, dia melihat ke arah Fan Linyuan dan berkata dengan suara dingin, "Lihat dirimu. Kamu memiliki alis dan mata tikus yang menyeramkan, gigi yang menonjol, mulut yang tajam dan lidah yang panjang, serta tulang pipi yang tidak berdaging dan runcing. Sekilas, kamu memiliki wajah paling khas dari seorang penjahat. Aku tidak ingin kehilangan muka ketika orang sepertimu memperlakukanku sebagai adikku, bukan?" Fan Linyuan tidak menyangka bahwa dia akan berlutut dan bersujud kepada Ye Chen. Orang ini sebenarnya akan mengejek dan mengejek dirinya sendiri. Itu sungguh menjijikkan. Begitu dia memikirkan hal ini, ketika dia melihat ekspresi arogan Ye Chen dan tangannya di belakang punggungnya, dia tahu bahwa dia memiliki kesempatan untuk membunuhnya dengan satu serangan. Jadi dia tiba-tiba menyerang Ye Chen, memperlihatkan belati hitam tajam di tangan kirinya, dan berlari langsung ke arah kaki Ye Chen. Ye Chen menatapnya dengan cibiran di wajahnya, tanpa mengelak, dan berdiri di sana tanpa bergerak dan berkata, "Ayo, aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu menyodokku." Fan Linyuan tidak menyangka bahwa Ye Chen telah mengetahuinya, dan dia tidak menyangka bahwa anak ini akan meremehkan musuh dan tidak menghindar sama sekali.
Jika racun dan bubuk radioaktif yang dioleskan pada bilahnya sampai merusak kulit, kematian pasti terjadi. Tampaknya anak ini tidak berpengalaman di dunia ini, dan sayang sekali jika mati. Jadi dia tersenyum garang dan berkata dengan suara dingin, "Kamu bajingan, kamu melumpuhkan lengan kananku dan mengatakan bahwa penampilanku seperti penjahat. Hari ini aku akan membiarkan kamu mengorbankan hidupmu untuk meminta maaf." Karena itu, bilahnya telah menembus Ye Chen. Namun, sesuatu yang aneh segera terjadi. Dia tidak pernah bermimpi bahwa ketika pedangnya berjarak kurang dari 1 mm dari kaki Ye Chen, pedang itu sepertinya menabrak dinding yang tidak terlihat. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat menggerakkan pedangnya ke depan bahkan 1 inci pun. Apa yang terjadi? Fan Linyuan tidak bisa mengerti. Ye Chen jelas tidak berusaha menghentikannya, jadi mengapa dia tidak bisa menikamnya? Kekuatan apa yang menghalangi saya secara tidak terlihat? Para pejuang telah berlatih seni bela diri secara ekstrim, tetapi mereka tidak tahu apa itu kekuatan magis yang sebenarnya. Dia tidak tahu bahwa ada jenis kekuatan lain di dunia ini yang dapat disalurkan tanpa tubuh fisik. Kekuatan semacam ini adalah energi spiritual. Seolah-olah Yu Jinghai adalah ahli metafisika, mengetahui sihir Miao Gu, dan dapat mengendalikan serangga Gu. Tetapi dia tidak mengetahui bahwa ada kekuatan magis lain di dunia yang dapat memanggil guntur surgawi. Oleh karena itu, yang mengalahkan seseorang bukanlah kekuatan, melainkan kesombongan. Fan Linyuan mengira dia telah menemukan gerbang kehidupan Ye Chen, dan berpikir dia bisa membunuhnya dengan 1 serangan. Ini adalah kesombongannya. Dan sekarang, dia harus membayar harga atas kesombongannya. Ye Chen mencibir, dengan lembut mengangkat kakinya, dan menginjak lengan kirinya. Kemudian, Ye Chen memberikan sedikit kekuatan pada jari kakinya, dan lengan kiri Fan Linyuan dihancurkan langsung dari sikunya, dengan hanya sisa pakaian yang menempel di lengan atas dan lengannya. Dia merengek kesakitan dan buru-buru mencoba menarik diri. Dengan sedikit tenaga, dia merobek pakaiannya hingga berkeping-keping. Kemudian ketika dia melihat lagi, dia terkejut saat mengetahui bahwa lengan bawah dan tangan kirinya sebenarnya berada di sisi lain kaki Ye Chen. Ye Chen menatapnya dan mencibir, "Fan, aku memang benar. Kamu terlahir sebagai penjahat. Membiarkan orang sepertimu di sini hanya akan merugikan dunia." Fan Linyuan gemetar ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk mundur, tetapi dia tahu betul bahwa dalam situasinya saat ini, tidak ada cara untuk mundur. Mundur? Kemana harus mundur? Saya tidak bisa lari, saya tidak bisa mengemudi, dan saya tidak bisa terbang. Mungkin, meminta adik-adiknya untuk membelanya untuk sementara waktu mungkin memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Jadi dia berteriak, "Adik-adik, dengarkan perintahnya. Hari ini adalah saat kritis hidup dan mati bagi kita. Jika kita tidak bisa bekerja sama untuk membunuh pencuri ini, kita akan kehilangan nyawa kita di sini. Saya harap semua saudara-saudara junior akan melakukannya. Keluarlah sekuat tenaga, berjuanglah untuk keluar." Ketika 7 orang lainnya mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba membeku. Mereka juga semua tahu bahwa pertempuran hari ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Jadi semua orang bangun satu demi satu dan bergegas menuju Ye Chen dengan putus asa. Pada saat ini, Fan Linyuan terus mundur, lalu berbalik dan lari. Ye Chen kebetulan mengusir seseorang. Ketika dia melihat Fan Linyuan hendak melarikan diri, dia meraih orang di depannya dengan 1 tangan dan melemparkannya dengan paksa ke arah Fan Linyuan. Orang yang diusir oleh Ye Chen adalah adik laki-laki ketiga Fan Linyuan. Ketiga adik junior ini telah berlatih kungfu kepala besi selama bertahun-tahun, dan kepala botak mereka sekeras besi. Pada saat ini, seluruh kepalanya menghadap punggung bawah Fan Linyuan, dan dia langsung berlari keluar seperti cangkang. Segera setelah itu, kepala besinya mengenai punggung bawah Fan Linyuan. Hanya terdengar bunyi klik, dan tulang punggung Fan Linyuan dipukul oleh kepala adik laki-laki ketiga, pecah menjadi 2 bagian. Saat Fan Linyuan jatuh ke tanah, tubuh bagian bawahnya benar-benar kehilangan kesadaran. Dia menggunakan sisa lengan atas dari lengan kirinya untuk membalikkan badan dengan susah payah dan menatap adik laki-laki ketiga yang jelek itu. Dia berseru dengan sangat marah, "3 junior saudaraku, kamu menyerangku dari belakang." Kakak laki-laki ketiga buru-buru meratap, "Kakak senior, aku tidak ingin menyerangmu secara diam-diam, aku dilempar ke sini oleh anak itu." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba tersadar dan berkata dengan marah,
kakak senior, bukankah kamu menyuruh kami untuk berusaha sekuat tenaga dan mencari jalan keluar? Lalu mengapa kamu memunggungi kami? Apakah kamu mencoba melarikan diri? Bab 590. Fan Linyuan langsung terdiam ketika ditanya oleh adik laki-lakinya yang ketiga. Dia sangat ingin melarikan diri, tetapi dia tidak menyangka akan lolos dari situasi seperti itu. Tidak hanya orang tersebut tidak melarikan diri, tetapi dia juga terluka parah. Dia memandang adik laki-lakinya yang ketiga dengan kesakitan dan berseru, "Saya tidak ingin melarikan diri, saya hanya ingin menembak lengan pria bernama Ye itu." Kakak laki-laki ketiga bukanlah orang bodoh, dia memandang Fan Linyuan dengan marah dan meraung, "Apakah menurutmu aku bodoh?" Asteris kedua tangannya hilang, "Apa yang bisa aku gunakan untuk membunuh orang bernama Ye dengan karabin?" Petik 2. Fan Linyuan mengumpat dengan marah, "Mengapa kamu berbicara dengan kakak senior? Apakah kamu ingin memberontak?" Kakak laki-laki ketiga bergegas dan menggigit telinganya, sambil mengutuk, "Kakak senior ini sebenarnya ingin kami mempertaruhkan nyawa kami demi kamu dan melarikan diri. Aku akan memutuskan semua hubungan denganmu mulai sekarang." Fan Linyuan berteriak saat dia digigit. Tapi saat ini, master macam apa dia? Dengan tangan lumpuh dan anggota tubuh bagian bawah lumpuh, dia sekarang menjadi cacat standar. Jadi saat ini telinganya digigit oleh adik laki-laki ketiga, rasa sakitnya begitu menyayat hati hingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berteriak histeris, "Laosan, bajingan, tolong lepaskan aku secepatnya. Apa menurutmu aku ingin kabur? Bukankah aku ingin meninggalkan benih untuk 8 kakak laki-laki kita?" Kakak laki-laki ketiga bertanya dengan marah, "Saya seharusnya tidak meninggalkan sampah seperti Anda dengan tangan lumpuh bahkan jika saya sedang menyimpan benih. Tidak bisakah Anda menjaga saya?" Fan Linyuan berteriak ketika dia digigit dan dikutuk, "Kamu bajingan, kamu masih berbicara tentang siapa yang harus ditahan di sini. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri jika menahanmu?" Adik laki-laki ketiga berkata dengan marah, "Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa melarikan diri?" Pada saat ini, suara dingin Ye Chen terdengar, "Kamu harus mendengarkan kakak laki-lakimu. Kakak laki-lakimu benar. Kamu tidak dapat melarikan diri sama sekali, dan tidak ada dari kalian yang dapat melarikan diri." Kakak laki-laki ketiga tanpa sadar melepaskan mulutnya dan menatap Ye Chen. Saat ini, Ye Chen sudah tiba di depan mereka berdua, dan 6 orang lainnya dari 8 Raja Surgawi semuanya jatuh ke tanah dan meratap. Ternyata saat kedua kakak laki-laki itu bertarung satu sama lain, Ye Chen telah menghancurkan kakak laki-laki mereka yang lain dengan satu gerakan. Fan Linyuan menjadi pucat karena ketakutan dan menangis, "Tuan Ye, saya sudah menjadi orang yang tidak berguna. Mohon kasihanilah saya dan ampuni hidup saya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kamu baru saja menyerangku dengan niat untuk mengambil nyawaku. Apakah kamu benar-benar memintaku untuk mengampuni hidupmu sekarang? Apakah aku begitu mudah untuk ditindas?" Fan Linyuan menangis dan berkata, "Tuan Ye, Anda adalah guru sejati. Seorang guru sejati pasti tidak akan memiliki pengetahuan tentang sampah seperti saya. Anda lihat bahwa saya telah mencapai titik ini, jadi mohon bersikap mulia dan biarkan saya pergi." Petik 2. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Fan Linyuan, sejak kalian bersaudara naik pesawat dari Gunung Changbai, takdirmu dalam hidup ini telah ditentukan." Setelah itu, dia menunjuk ke sekitar pegunungan Changbai yang tertutup salju dan berkata sambil tersenyum, "Tidakkah menurutmu Gunung Changbai adalah tanah berharga Feng Shui? Tidakkah menurutmu merupakan suatu berkah bisa mati di sini dan tidur di sini?" "Tidak, saya kira tidak." Fan Linyuan menangis dan mengalir ke hidungnya, "Tuan Ye, saya belum cukup hidup. Saya benar-benar tidak ingin mati. Membunuh orang yang mirip semut seperti aku akan mengotori tanganmu yang mulia, jadi tolong lepaskan aku." "Aku?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku tidak akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, karena kamu tidak pantas mendapatkannya." Setelah mengatakan itu, Ye Chen melihat sekeliling dan mencibir, "8 dari kalian tidak layak aku membunuhmu dengan tanganku sendiri." 8 Raja Surgawi semuanya tampak ketakutan. Semua orang bertanya pada diri sendiri sebuah pertanyaan di dalam hati mereka. Ye Chen hanya memiliki satu orang, tetapi Ye Chen tidak akan membunuh mereka dengan tangannya sendiri. Jadi apa sebenarnya yang akan dilakukan Ye Chen terhadap mereka? Dengan kata lain, bagaimana sebenarnya Ye Chen ingin mereka mati? Ye Chen berdiri di tengah-tengah 8 orang itu,
mengangkat tangannya dan berteriak, Gunung Changbai adalah gunung suci, dengan salju sepanjang tahun, suci dan tanpa cacat. Kalian 8 orang kotor bisa mati di sini karena Anda telah berkultivasi dalam 8 masa kehidupan, berkah. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, dan aku akan memberimu pemakaman suci hari ini. Biarkan mayat kotormu tidur di salju putih bersih. Masing-masing dari 8 raja surgawi gemetar ketakutan, mereka masih tidak mengerti atau memikirkan bagaimana Ye Chen akan membunuh mereka. Pada saat ini, Ye Chen memandang semua orang dengan rasa kasihan dan berkata sambil tersenyum, bagaimanapun, kalian adalah saudara. Bahkan jika kalian melakukan kejahatan, kalian akan melakukannya bersama. Jika kalian mati bersama, kalian akan memiliki teman dalam perjalanan menuju neraka. Setelah mengatakan itu, dia melambai ke 8 orang itu dan berkata sambil tersenyum, kakak seniormu tidak bisa bergerak lagi, jadi kalian semua bisa mendekat padanya. Jika kalian ingin mati bersama, peluk saja dia sebelum kalian mati. Berkumpullah, jika kamu tidak ingin mati bersama, kamu bisa menyebar lebih jauh. Aku akan memberimu waktu terakhir untuk bersiap. Ketika 8 raja surgawi mendengar ini, mereka merasa putus asa dan pada saat yang sama tidak mau berjalan sendirian di jalan menuju neraka. Jadi tangan besi Lian Wang, yang pertama digulingkan, berjuang untuk berdiri, menyeret tubuhnya yang terluka parah, dan perlahan-lahan duduk di depan Fan Linyuan. Saat dia duduk, dia menangis dan berkata, kakak laki-laki, jika saya tahu bahwa hari ini, Anda 8 dan saya, akan lebih baik tidak bergabung dengan dunia. Yang lain juga memanjat dengan susah payah saat ini. 8 orang itu berpelukan erat, dan yang lainnya telah memaafkan Fan Linyuan atas rencananya untuk melarikan diri. Karena selain momen tadi, kakak senior mereka sudah sangat menjaga mereka selama bertahun-tahun. Yang lebih penting hari ini, 8 saudara laki-laki dan perempuan akan meninggal di sini, di saat-saat terakhir, prasangka apa yang tidak bisa dilepaskan. Melihat 8 orang berpelukan, Ye Chen mengangguk, tersenyum, dan berkata dengan dingin, hari ini, saya akan membiarkan kalian 8 bersaudara melihat keajaiban nyata sebelum ini terjadi. Setelah mengatakan itu, dia memegang perintah guntur dan mengangkat satu tangannya ke langit. Guntur menyebabkan seluruh tubuh bersinar dengan cahaya biru redup, sungguh menakjubkan. Pada saat ini, Ye Chen terdengar berteriak keras antara langit dan bumi, guntur. Ayo, ada guntur, dan langit malam yang semula cerah tiba-tiba tertutup awan gelap. Guntur yang hanya terjadi di musim panas justru bergemuruh keras di malam bersuhu puluhan derajat di bawah nol ini. Fan Linyuan dan yang lainnya sangat ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Kekuatan magis macam apa ini? Bisakah kamu menarik guntur dengan satu tangan? Segera setelah itu, saya melihat guntur dan kilat besar menyambar seperti cambuk di langit, dan jatuh dengan bunyi retakan. Fan Linyuan berteriak sekuat tenaga, orang ini benar-benar dapat memanggil guntur. Orang ini adalah dewa, orang ini adalah dewa. Segera setelah dia selesai berbicara, petir besar menderu dan jatuh di salju tebal sepanjang tahun di atas jalan pegunungan. Segera setelah itu, puluhan ribu ton salju mulai berjatuhan dari lereng bukit. Itu adalah longsoran salju. Selain itu, longsoran salju ini langsung menuju ke Ye Chen dan 8 raja surgawi. 8 raja surgawi sangat ketakutan hingga mereka hampir pingsan. Chen Zekai, Wei Liang dan yang lainnya juga ketakutan dan berteriak, Tuan Ye. Bahaya. Ye Chen tersenyum dengan tenang dan berkata dengan keras, dengarkan, aku Ye Chen, naga asli di dunia. Hari ini, aku menggunakan hal-hal paling murni di dunia untuk mengubah tubuh kotormu. Di kehidupan selanjutnya, bereinkarnasi dan jadilah orang baik orang. Begitu dia selesai berbicara, puluhan ribu ton salju jatuh, langsung menelan dia, 8 raja surgawi, dan 2 kendaraan off-road. Puluhan ribu ton salju mengalir ke lembah dalam satu tarikan napas. Chen Zekai dan 3 lainnya tampak ngeri. Setelah longsoran salju berakhir, mereka melihat ke arah asal Ye Chen. Apakah ada jalan pegunungan lainnya? Yang tersisa hanyalah salju lebat, dan kedua kendaraan off-road tersebut, serta semua orang, telah hilang sama sekali. Pada saat ini, awan gelap yang awalnya padat karena Ye Chen telah menyebar, dan garis putih perut ikan muncul di cakrawala. Ini Fajar. Ketiga orang itu berteriak dengan panik, Tuan Ye.
Tuan Ye. Saat fajar menyingsing di langit, cahaya pagi keemasan dari timur menyebar ke seluruh bumi. Mereka bertiga tiba-tiba melihat seorang pria dengan cahaya keemasan terpantul di sekujur tubuhnya berjalan keluar dari tumpukan salju yang runtuh. Sosok pria itu mantap, langkahnya ringan, dan ekspresinya tegas seperti dewa. Itu Ye Chen, Tuan Ye. Bersambung.